Bener kata pepatah yang katanya, kasih ibu sepanjang masa. Gue nggak ngerti lagi deh, kalau seandainya saat itu ibu gue nggak ada. Mungkin gue akan jadi beban dan sampah di keluarga. Nggak ada lagi yang suka masakin makanan favorit. Nggak ada lagi yang mau selalu jadi rumah untuk pulang. Ya, walaupun kadang masih ngomel kalau Tupperware hilang. Kenalin dulu dong, gue Danang. Gue tinggal di kota Kretek. Yang anak sebat pasti tahu lah. Itu loh, kota Kudus. Jadi ceritanya gini. Bermula waktu gue mau masuk SMA. Kejadian menyedihkan menimpa keluarga gue. Ayah sebagai kepala keluarga yang biasa diandalkan meninggal dunia. Dan sejak saat itu, gue sebagai anak laki-laki pengen punya penghasilan sendiri buat bayar sekolah. Ya, meskipun gue tahu pasti hasilnya nggak seberapa. But I can do it. Kan Mayan bisa ngeringanin beban nyokap gue. Akhirnya, gue buka bisnis penyewaan kamera di SLR. Kebetulan, waktu itu lagi booming foto alay. Yang pakai kamera efek ajaib, bisa bikin putih dan mulus kayak Cherry Belle gitu loh. Lo pasti juga pernah kan foto pakai aplikasi HP itu? Aku deh. Karena gue dulu anaknya nggak banyak gaya, jadi ya bisa dibilang gue hemat lah. Bahkan sisa uang saku gue selalu bisa gue tabung. Dan akhirnya gue bisa beli kamera dari uang tabungan. Pelan-pelan, setelah setahun usaha gue lancar dan rame kayak antrian Dufan, akhirnya gue bisa beli sampai 5 unit kamera. Sama seperti remaja pada umumnya. Gue yang saat itu masih sangat belia dan kurang pengawasan, mau nyoba sedikit hal bandel. Ayo, apaan ya? Apalagi lingkungan gue itu mayoritasnya anak gede semua. Gue doang yang masih pelangak-pelongo. Jadi suatu ketika, pas gue lagi asik nongkrong di rumah temen gue, tahu-taunya gue malah diajak buat dugem. Anjir, dugem? Dengan muka gue yang saat itu masih polos banget kayak kertas folio di fotokopian. Yang ada di pikiran gue cuma satu. Lah, emang anak kelas 1 SMA modelan kayak gue gini boleh masuk apa? Singkat cerita, jogetlah tuh gue di sana. Berasa dunia di genggaman gue. Asik juga coy, jedak-jeduk musiknya. Dan bebas berekspresi gitu kan. Gak ingat itu semua tugas atau PR apalah. Disinilah semua masalah bermula. Sekolah gue mulai berantakan. Gue jadi rajin bohong ke nyokap. Bilangnya sih, "Mak, berangkat dulu ya." Tapi sebenarnya mah gue melipir ke rumah temen buat numpang tidur. Gara-gara keseringan cabut, gue nyaris dikeluarin dari sekolah. Anjir, gue mikir, mampus lah gue kalau sampai dikeluarin. Mau bilang apa ke si emak? Karena gue dalam seminggu bisa 2 kali dugem dan butuh cuan, akhirnya gue jual lagi tuh kamera. Alamak, miskin gue kalau begini terus. Kalah sama tukang bubur yang udah naik haji. Besokannya, gue ketemu cewek di klub. Namanya Dewi. Cantik banget. Rambutnya panjang sebahu, kulitnya bersih, bodinya mantap lah pokoknya. Kesanalah gue ngajak ngobrol itu cewek. Karena waktu pertama kali ketemu, dia juga kayak suka sama gue. Akhirnya kita jadian. Awal pacaran rasanya indah-indah aja. Kayak ada Patrick menggeliat-geliat di perut. Geli-geli sedap setiap ketemu. Tapi makin kesini, dia mulai kelihatan materainya. Banyak maunya, minta beli tas, make up, baju, dan banyak lagi kebutuhan cewek lainnya. Karena waktu itu gue dibutakan cinta, akhirnya gue bela-belain menuhin semua maunya dia sampai harus jual kamera satu-satu. Dan tersisa 3 unit. Gue frustasi. Gak bisa nih begini terus. Gue harus cari sumber penghasilan yang lain. Gue sempat mikir ngaco. Ngepet aja apa ya? Kan gampang, tinggal duduk, jagain lilin. Tapi solusi yang datang malah bikin gue makin terjerumus. Solusi dari masalah yang memberi masalah. Temen gue akhirnya ngajarin gue buat judi online. Yang biasanya ada iklan cewek-cewek cantik itu. Gue belajar dan mulai ikut judi online. Awalnya gue menang, dapatnya lumayan juga. Tapi yang namanya rezeki haram, itu gak pernah baik. Tuhan udah berusaha buat negur gue. Kekalahan yang terus-terusan dan bikin rugi sampai jutaan rupiah, bikin gue dengan terpaksa harus jual motor kesayangan dan kamera lagi.
Bukannya mundur dan berhenti karena sering kalah, gue malah tanam deposit lagi dari hasil ngejual motor dan kamera tadi. Ditambah pengeluaran buat memenuhi kebutuhan pacar gue. Dan sekarang kamera gue tersisa 1 unit. Coba itu bayangin. Dari 5 unit sekarang sisa tinggal 1. Tapi apa mau dikata, nasi udah jadi bubur. Tapi gak bisa dijual buat naik haji. Nyokap gue kaget dan kecewa ketika tahu kalau kamera dan motor udah gue jual. Terus beberapa bulan kemudian, gue baru tahu kalau si Dewi punya selingkuhan. Anjir! Sakit woi. Mau nyanyi lagu Judika aja rasanya. Tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Gak tahu apa ya, gue udah susah payah ngasih semua yang dia mau. Malah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Halah, bekicot. Akhirnya gue ngedown. Bisnis hancur. Nyokap juga udah kecewa karena pelakuan gue. Belum lagi sakit hati yang harus gue rasain karena ditinggal pacar. Mau tidur aja gue rasanya berharap semuanya tuh cuma cerita hidayah di TV yang sering nyokap gue tonton. Gue ngerasa saat itu udah gak ada harapan lagi. Udah gak mau sekolah. Rasanya tuh kayak, buat apa anjir? Malu juga kan udah sering bolos, pernah ikut judi. Kotor banget gue kayaknya. Sampai akhirnya nyokap duduk di sebelah gue. Waktu lagi merenung di ruang tengah. Di saat gue udah pasrah dan mikir kalau dia bakal marahin gue. Yang terjadi justru sebaliknya. Dia menepuk pundak gue. Kemudian dia natap gue dengan hangat. Katanya, "Danang anak ibu. Gak apa-apa sayang. Kalau kamu pernah buat kesalahan, kamu jadikan itu pelajaran dan ambil hikmahnya." Terenyuh banget gue denger itu. Sedih karena pernah buat kecewa, merasa bersalah. Terus nyokap gue juga bilang, "Kamu harusnya bangkit nak. Masih muda, masih banyak yang harus kamu kejar. Jangan terpuruk terlalu lama." Akhirnya gue pun minta maaf sama nyokap gue. Lega rasanya ketika semua masalah selesai dan ada nyokap di sana untuk jadi support system gue. Gue pun mulai dari awal lagi dengan sisa kamera yang ada dan menuai keberhasilan. Sekarang gue menjadi lebih dekat dengan nyokap. Selalu berusaha untuk jaga hatinya supaya gak kecewa ataupun sedih. Karena benar yang katanya, restu Tuhan itu ada pada restu orang tua. Gue bahagia karena berhasil kembali ke jalan yang seharusnya. Menjadi anak ibu bukan berarti manja, tetapi menghormati dan selalu menjaga bahagianya.